Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga sahabat-sahabatku semuanya senantiasa dilancarkan dalam segala urusan, dilimpahkan dan ditambahi rezeki yang halal dan thayyiban, berkah barokah, umur panjang, dan kedepannya semakin sukses dunia dan akhirat. Amin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PCX yang selalu setia menemani saya dalam setiap perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara. Dalam proses pengembaraan ini, berkelana, berpetualangan, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan khasana Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana sesepuh kita dulu, leluhur kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing, bagaimana para kiai-kiai kita dulu, para aulia Allah, para ulama-ulama dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa diterima di segala lini masyarakat waktu itu, dan menjadikan Islam jadi agama yang besar, agama yang mayoritas sampai saat ini, dan benar-benar menunjukkan Islam menjadi agama yang benar-benar rahmatan lil alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, untuk kali ini saya khusus melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling wilayah Kabupaten Lamongan. Di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan ini saya akan datangi makam-makam keramatnya, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan ini akan saya datangi semuanya, yang saat ini meluncur menuju suatu daerah Dusun Brumbun, Desa Lamong Rejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, pemakam seorang aulia Allah, wali Allah, Syekh Musafa atau Mbah Safa, yang makamnya terletak di sebuah gunung kecil yang lebih dikenal dengan sebutan Gunung Mujeng di daerah Brumbun, Ngimbang, Lamongan. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, inilah makam keramat Syekh Musafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini kita berada di makam aulia Allah, wali Allah, Syekh Musafa, yang berada di daerah Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Semoga
perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap Centata. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya. Dan kali ini kita berada di Gunung Muceng, makam keramat wali Allah, aulia Allah, Syekh Munsafa atau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Safa, yang berada di Gunung Muceng, Desa Dusun Berumbun, Desa Lamongrojo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Ini adalah batu nisan makam keramat Syekh Munsafa yang tepat di bawah pohon besar, pohon jati besar, dan makamnya dikelilingi oleh batu-batuan atau batu bata kuno, yang karena pohon besar inilah semuanya tidak begitu teratur. Makam ini sudah dikelilingi oleh pagar besi supaya para peziarah tidak bisa masuk, cukup di luar garis pagar besi itu sendiri. Sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, dengan niatan sejak awal, niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di sini, kita berziarah di sini. Di sini kita membaca tahlil istighosah, berdoa, bermunajat, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain yang kita pinta, tiada lain yang kita mohoni pertolongan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita membaca yasin, tahlil istighosah, berkah barokah, fadilah, pahalanya semuanya kita kirimkan kepada orang tua kita, ibu kita, bapak kita, bapak buyut yang tanggal leluhur kita semuanya. Wabil khusus beliau aulia Allah Sakabul Karomah Syekh Munsafa, semoga beliau ditempatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Jadi sahabatku, para pecinta wisata religi, kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya, mendoakan orang tua kita, ibu kita, bapak kita, mbah buyut yang canggah leluhur kita semuanya. Semoga beliau semuanya yang telah kembali kepada Sang Khalik diampuni segala salah hilafnya dulu waktu masih hidup, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam barzahnya, didamaikan dalam tidur panjangnya, nantinya mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi, dan bersama kita nantinya diangkat, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Dengan bacaan yasin, tahlil istighosah, berkah barokahnya kita kirimkan kepada seluruh aulia Allah, seluruh ulama-ulama, para kiai-kiai, para penyebar agama Islam di bumi Nusantara ini. Wabil khusus aulia Allah Sakabul Karomah beliau Syekh Munsafa atau Mbah Safa, semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Amin. Jadi kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya sahabatku. Bagi sahabat atau pemirsa semuanya yang kurang paham soal ziarah kubur, kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya. Kita mendoakan, kita tidak pernah meminta kepada makom, karena meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla, dialah zat yang patut kita sembah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, minimal dengan kita hadir di sini, kita menghormati beliau semuanya sebagai wujud hormat kita kepada beliau semuanya, sebagai wujud penghargaan kita kepada beliau semuanya, karena beliau semuanya lah
para kiai-kiai kita dulu, para ulama-ulama, para sesepuh kita dulu yang telah membangun adat dan budaya, yang telah membangun kultur suatu masyarakat, yang telah menyebarkan, mensiarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Ini adalah wujud kita, hormat kita kepada beliau semuanya sebagai orang yang masih hidup saat ini. Karena adanya kita, adanya perjuangan beliau-beliau semuanya. Karena Islam bisa menjadi agama yang mayoritas di negeri yang kita cintai ini karena syiar beliau-beliau semuanya. Ini adalah wujud penghormatan kita, penghargaan kita kepada beliau-beliau semuanya, para penyebar agama Islam yang ada di bumi Nusantara ini. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, di samping kita hadir di sini, kita melihat batu nisan, kita melihat kuburan, otomatis kita mengingat akan kematian. Dengan kita hadir di sini dan mengingat akan kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk lebih-lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik Allah Azza wa Jalla. Dengan kita mengingat kematian, kita akan berlomba-lomba menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan kita mengingat kematian, kita akan takut melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan berlomba-lomba untuk lebih-lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengingat kematian, kita akan selalu terjaga dari dosa-dosa. Sahabatku, para pecinta wisata religi, nasihat yang paling utama dalam kehidupan kita adalah nasihat masalah kematian. Sekali lagi, dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk lebih mendekatkan diri pada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini singkat, sahabatku. Hidup ini seperti orang mampir ngombe, hanya sementara. Setelah itu kita akan pisah dengan roh kita. Jasad kita akan terkubur dan membusuk. Setelah itu roh kita akan kekal abadi di alam sana. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba untuk mengisi hari-hari kita dengan ibadah, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis tersebut, sahabatku, para pecinta wisata religi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dengan ziarah kubur kita akan mengingat kematian. Karena kematian itu pasti, sahabatku. Kita pasti akan mati. Siapapun kita, apapun kita, sekaya apapun kita, semiskin apapun kita, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, siapapun kita, kita pasti akan mati. Karena mati itu pasti, sahabatku. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama beribadah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jalani hidup ini dengan ibadah dan ibadah, semuanya dengan niatan ibadah lillahi ta'ala. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, berziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Saat ini kita berada di makam Syekh Mustafa yang berada di daerah Lamongan ini, membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap, Ijen Tata.